Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Suryanegara tampak seperti biasa. Tenang, hanya terdengar suara ketikan komputer dan obrolan kecil antar pegawai. Namun, ketenangan itu mendadak pecah ketika seorang staf senior, Bu Ratna, menemukan kejanggalan pada berkas milik seorang pejabat baru bernama Mulyono, yang beberapa bulan lalu dilantik sebagai Kepala Bidang Program Pendidikan, selalu tampil percaya diri. Pria itu sering menceritakan prestasinya sejak SD hingga kuliah di sebuah universitas ternama. Di ruang rapat, ia bahkan sempat memamerkan tumpukan fotokopi ijazahnya, lengkap dari SD, SMP, SMA, hingga sarjana. Semua terlihat rapi, dibingkai cantik, dan dipajang di dinding kantornya. Namun, pagi itu Bu Ratna mendapat laporan dari salah satu sekolah yang mengaku tidak pernah memiliki murid bernama Mulyono dalam data kelulusan tahun yang tertera di ijazah SD miliknya. Awalnya, Bu Ratna mengira itu hanya kesalahan pencatatan. Tapi setelah ia menelusuri dokumen tersebut lebih jauh, ia menemukan hal aneh. Cap sekolahnya buram, tanda tangan kepala sekolah berbeda dari arsip asli, dan kertasnya tampak seperti cetakan baru, bukan dokumen lama. Kecurigaan mulai menguat. Bu Ratna pun memutuskan untuk melakukan pengecekan ke semua jenjang pendidikan yang tertera di berkas Mulyono. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Di luar sana, Mulyono masih tersenyum lebar, tidak tahu bahwa kebohongannya sebentar lagi akan terbongkar. Kalau mau, aku bisa lanjut langsung ke bagian 2 yang mulai masuk ke penelusuran SMP dan SMA-nya, di mana bukti pemalsuan semakin jelas. Siang itu, Bu Ratna membawa setumpuk berkas ke ruang arsip Dinas Pendidikan. Dengan bantuan Pak Bowo, petugas arsip yang hafal hampir semua dokumen lama, mereka mulai menelusuri data lulusan SMP yang sesuai tahun kelulusan di ijazah Mulyono. Hasilnya membuat dahi Bu Ratna berkerut. Nama Mulyono memang ada di daftar kelulusan, tapi foto di arsip asli berbeda jauh dengan wajah Mulyono yang sekarang. Foto aslinya menunjukkan seorang remaja kurus berkulit gelap, sedangkan Mulyono memiliki postur besar dan kulit yang jauh lebih cerah. Lebih aneh lagi, tanda tangan kepala sekolah di ijazahnya berbeda dengan tanda tangan yang ada di dokumen asli. Ini nggak mungkin kebetulan, Bu, gumam Pak Bowo sambil meneliti perbedaan tinta pada cap sekolah. Lihat, cap ini warnanya terlalu cerah untuk dokumen yang katanya dari tahun 90-an. Harusnya udah pudar. Kecurigaan makin kuat saat mereka menelusuri ijazah SMA-nya. Kali ini, bukan hanya tanda tangan yang berbeda, tapi nama kepala sekolahnya tidak sesuai dengan sejarah sekolah. Kepala sekolah yang tertera baru menjabat tahun 2005, padahal ijazah itu mengklaim Mulyono lulus tahun 1998. Semua ini mulai terlihat seperti sebuah pola. Bu Ratna sadar, kalau benar semua ijazah ini palsu, berarti Mulyono telah memalsukan identitas pendidikannya dari awal hingga akhir. Namun, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang membantu Mulyono melakukan semua ini? Di tempat lain, Mulyono sedang duduk di sebuah kafe, tersenyum sambil menerima sebuah amplop tebal dari seorang pria tak dikenal. Rahasia tentang ijazah kuliahnya mulai diungkap dan situasinya makin panas keesokan harinya. Bu Ratna memutuskan untuk memeriksa ijazah sarjana milik Mulyono. Ia menghubungi universitas yang tertera di dokumen, sebuah kampus ternama di Jakarta. Di ujung telepon, staf akademik bernama Rendra terdengar heran ketika mendengar nama Mulyono. Maaf, Bu, kami tidak pernah memiliki mahasiswa dengan nama itu di angkatan dan jurusan yang Ibu sebutkan, kata Rendra, terdengar serius. Tapi ini ada fotokopi ijazahnya lengkap dengan cap universitas dan tanda tangan rektor, balas Bu Ratna, masih mencoba memastikan. Rendra meminta agar fotokopi itu dikirim lewat email untuk diteliti. Beberapa jam kemudian, balasan dari pihak universitas membuat Bu Ratna terdiam lama. Cap universitas ternyata hasil scan dari dokumen lama, tanda tangan rektor dipalsukan, bahkan nomor seri ijazah itu milik orang lain yang benar-benar lulus di tahun yang sama. Yang membuat situasi makin rumit, pihak universitas mengungkapkan bahwa mereka pernah mendengar nama Mulyono dari seorang dosen senior, tapi bukan sebagai mahasiswa.
melainkan sebagai orang luar yang pernah menawarkan jasa pembuatan ijazah cepat untuk beberapa orang. Bu Ratna mulai melihat gambaran besarnya. Ini bukan sekadar pemalsuan untuk dirinya sendiri, tapi kemungkinan besar Mulyono terlibat jaringan pemalsuan ijazah. Sore itu, Bu Ratna melapor ke kepala dinas, membawa semua bukti. Sementara itu, Mulyono duduk di ruang kerjanya, tak sadar bahwa langkah-langkahnya sudah diawasi. Namun, di dalam ponselnya, ada sederet pesan misterius dari nomor tanpa nama. Kalau ketahuan, ingat, semua kita habisin. Jangan sampai Bu Ratna mulai mendapat ancaman karena menyelidiki kasus ini. Malam itu, setelah pulang dari kantor, Bu Ratna merasa ada sesuatu yang aneh. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti diikuti oleh sepeda motor berwarna hitam tanpa plat depan. Pengendara itu tidak pernah mendahuluinya, hanya menjaga jarak di belakang. Sesampainya di rumah, Bu Ratna mendapati sebuah amplop tergeletak di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang terburu-buru. Berhenti urusin ijazah itu, atau keluarga kamu yang kena. Di dalam amplop, ada foto anak bungsunya sedang bermain di halaman rumah, diambil dari jarak jauh. Tangan Bu Ratna gemetar, napasnya memburu. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan administrasi. Ini sudah menyentuh wilayah yang berbahaya. Keesokan paginya, Bu Ratna membawa ancaman itu ke kepala dinas, Pak Haris. Namun, bukannya memberi dukungan penuh, Pak Haris terlihat gelisah dan berkata dengan nada rendah, Bu Ratna, saya sarankan berhenti. Kasus ini melibatkan orang-orang yang kita nggak sanggup lawan. Saya nggak mau ada korban. Ucapan itu justru membuat Bu Ratna semakin curiga. Apakah Pak Haris juga terlibat? Atau setidaknya, ia tahu siapa di balik jaringan ini. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Mulyono sedang duduk bersama dua pria bertubuh kekar. Di meja mereka, terhampar puluhan belangko ijazah dari berbagai sekolah dan universitas, lengkap dengan stempel palsu dan tanda tangan yang sudah dipersiapkan. Salah satu pria itu berkata pelan, Bu Ratna udah mulai curiga. Kalau dia terus nyari, kita habisin sekalian. Kalau mau, aku bisa langsung lanjut ke bagian 5, di mana Mulyono mulai bergerak untuk menyingkirkan semua orang yang mengancam rahasianya. Bagian 5. Langkah kotor Mulyono sore itu, Mulyono duduk di dalam mobil hitam dengan kaca gelap, terparkir di dekat sebuah gang sempit. Di kursi belakang bersamanya, ada dua pria yang biasa dipanggil Bowo dan Andri. Orang suruhan yang dikenal tak segan melakukan kekerasan. Aku nggak mau dia sampai buka mulut ke siapapun, ujar Mulyono dingin, menatap keluar jendela. Buat dia kapok, atau hilang sekalian. Bowo dan Andri hanya mengangguk, paham maksudnya. Mereka sudah menerima sejumlah uang tunai di dalam tas hitam, lengkap dengan foto dan alamat Bu Ratna. Sementara itu, Bu Ratna di rumahnya sedang menatap layar laptop, memeriksa kembali bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan. Ia tahu ancaman yang datang bukan main-main. Namun, dalam pikirannya, mundur bukan pilihan. Ia sudah menyimpan salinan semua dokumen di flash disk yang ia titipkan kepada sahabat lamanya, Rini, seorang jurnalis investigasi malamnya. Saat hujan deras mengguyur kota, Bowo dan Andri mulai bergerak menuju rumah Bu Ratna. Mereka menyusup lewat gang kecil, memastikan tidak ada warga yang melihat. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang dari kejauhan sedang memotret semua gerakan mereka dengan kamera ponsel. Sosok itu mengirimkan foto-foto tersebut ke sebuah nomor tak dikenal, dengan pesan singkat. Target bergerak. Kita tunggu instruksi. Kalau mau, aku bisa lanjut ke bagian 6, di mana upaya pertama Mulyono untuk menakut-nakuti Bu Ratna justru berbalik menjadi bumerang. Bagian 6, balasan tak terduga. Di tengah derasnya hujan malam itu,
Bu Ratna sedang menyiapkan segelas teh hangat di dapurnya. Suasana di rumah terasa sunyi dan penuh ketegangan. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Dengan hati-hati, Bu Ratna membuka pintu dan melihat seorang pria muda berdiri dengan jas hujan basah. Wajahnya tampak terburu-buru. "Saya Rini, Bu. Saya teman Bu Ratna. Saya dapat pesan dari seseorang yang mengawasi gerakan 2 orang tadi malam. Mereka mencoba menyusup ke rumah ibu," kata Rini sambil menyerahkan sebuah amplop berisi foto-foto dan rekaman video. Bu Ratna tertegun. "Siapa yang mengirim ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Belum tahu pasti, Bu. Tapi dia ingin kita berhati-hati dan meminta saya membantu ibu untuk mengungkap kasus ini ke publik. Kalau mereka terus menekan, ini bisa berbahaya buat ibu dan keluarga," jelas Rini. Keesokan harinya, Bu Ratna dan Rini bertemu dengan seorang aktivis anti korupsi yang berpengalaman. Mereka menyusun strategi untuk membongkar skandal pemalsuan ijazah ini secara terbuka melalui media massa. Sementara itu, di kantor Dinas Pendidikan, Mulyono mulai merasakan tekanan. Teleponnya berdering tanpa henti dengan panggilan dari nomor tak dikenal, serta pesan singkat yang mengancam reputasinya mulai tersebar ke berbagai kalangan. Namun Mulyono tak menyerah. "Kita harus cari siapa yang bocorin ini. Saya tidak akan kalah hanya karena ancaman," gumamnya dengan tatapan dingin. "Kalau mau, aku bisa lanjut ke bagian 7, di mana ketegangan meningkat saat media mulai meliput kasus ini dan tekanan terhadap Mulyono bertambah besar.